akan menjelaskan tentang faktor pendorong penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ntar editin gua green screen-nya, kalau nggak Dubai. Indonesia adalah negara yang majemuk, karena Indonesia memiliki banyak perbedaan. Apakah dengan perbedaan tersebut dapat memicu konflik? Ya, negara yang minimal keberagaman saja sering terjadi konflik, apalagi Indonesia. Bisa diminimalisasikan dengan mendorong persatuan dan kesatuan. Apa saja faktor pendorong dan kesatuan? A. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu di dalamnya memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika nilai tersebut dapat diterapkan dalam diri kita masing-masing, kemajemukan tidak akan memicu konflik. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, artinya nilai bertingkah laku dan menyelesaikan persoalan melalui nilai-nilai Pancasila tersebut. Rakyat Indonesia memiliki rem atau kendali. Perbuatan atau budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila otomatis akan ditinggalkan. Bhinneka Tunggal Ika termasuk semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi dalam satu benua. Bhinneka Tunggal Ika termasuk semboyan bangsa, bahasa, dan budaya. Pemuda diterapkan pada 18 Oktober 1928. Sumpah Pemuda mengandung arti makna, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara. Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi semboyan bangsa kita. D. Semangat kebersamaan. Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong. Di dalam gotong royong terdapat semangat kebersamaan. Gotong royong dilaksanakan dengan kepentingan bersama dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, perbedaan bentuk jadi satu dalam semangat kebersamaan. E. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air. Misalnya dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Sementara itu, patriotisme adalah rela berkorban. Artinya berkorban untuk memerdekakan negara atau mempertahankan suatu kedaulatan. Jika kita menanamkan sifat cinta kepada karya maka tidak akan berpenjajah. Pembangunan yang tidak merata akibat faktor geografis. Wilayah Indonesia ini memiliki banyaknya bumi-bumi pulau, baik besar maupun kecil, yang dihubungkan oleh lautan dan selat. Keadaan geografis yang demikian menjadi kendala tersendiri dalam distribusi bahan pokok dan material pembangunan. Akibatnya pembangunan kurang merata. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kurang adanya pemanfaatan yang maksimal pada sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak diselesaikan, maka dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu strategi yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tol laut. Program tol laut bukanlah jalan tol di tengah laut, tetapi berupa jalur layang. 3. Rasa toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu maupun kelompok dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi ini mencakup sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama dan hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Sikap toleran membuat ikatan persatuan menjadi kukuh. Permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Adanya permasalahan dalam keberagaman rakyat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman suku, agama, dan ras sering memunculkan perbedaan. Perbedaan yang tidak disikapi dengan benar mengarah pada konflik, terutama apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai. Salah satu cara menghadapi hambatan ini adalah dengan menghidupkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika hendaknya menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme adalah berpikir tentang kebudayaan yang dimiliki lebih baik daripada kebudayaan orang lain.
Etnosentrisme terjadi ketika para kalangan suku atau bangsa mulai berpikir secara subjektif, tidak kritis terhadap kelompok lainnya. Etnosentrisme juga terjadi ketika sekelompok orang mulai menganggap kebudayaan atau yang dianutnya mulai merasa lebih benar dan superioritas. Apabila tidak disikapi dengan baik, etnosentrisme akan terjadi kepadaan perpecahan persatuan dan persatuan umat bangsa. Ada beberapa cara untuk menyikapi terjadinya etnosentrisme, seperti adalah berpikir secara terbuka tentang kebudayaan yang lain, berpikir kritis, mulai melakukan kerjasama, serta tidak melakukan kesimpulan yang sia-sia. Yang ketiga, sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Caranya dengan menerapkan sikap-sikap yang mempererat persatuan dan kesatuan seperti menghargai, toleransi, bekerja sama, serta berpikiran terbuka. Selanjutnya, sikap-sikap tersebut dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Berikut wujud cara menjaga sikap persatuan dan kesatuan di berbagai kehidupan sehari-hari. A. Lingkungan keluarga. 1. Menjaga kerukunan di antara anggota keluarga. 2. Menghargai perbedaan pendapat. 3. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. B. Lingkungan sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 2. Saling menolong dan berbagi dengan teman. 3. Menghormati guru dan karyawan. C. Lingkungan masyarakat. 1. Tolong-menolong dan saling menjaga perasaan. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah.